Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan acara kajian rutin yang insya Allah akan disampaikan oleh Ayah Firnadi. Untuk itu, mari kita buka acara kajian hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kajian kali ini Ayah Firnadi akan menyampaikan nasihat tentang orang yang menang atau beruntung. Kepada Ayah Firnadi dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku dan cucu-cucuku yang tersayang, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara keluarga. Dan pada kesempatan ini, Ayah ingin menyampaikan tentang orang-orang yang menang atau orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita berharap terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia sampai akhir zaman, termasuk mudah-mudahan kita semua. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku dan cucu-cucuku semua, kali ini Ayah ingin menyampaikan tentang orang-orang yang menang atau orang-orang yang beruntung. Yang mungkin judul ini sama dengan yang lalu. Kalau yang lalu tentang orang-orang yang beruntung juga, orang yang menang juga. Karena bahasanya menggunakan falah. Kalau yang lalu berkaitan dengan ayat di dalam Al-Quran pada suratul Baqarah yang pertama, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang menang, yang pada kesempatan yang lalu Allah telah sampaikan, Ayah telah sampaikan. Kali ini juga menyangkut tentang orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, yang tersebut di dalam
Al-Quranul Karim, surah Al-Mu'minun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Jadi kali ini saya ingin menyampaikan tentang orang-orang mukmin yang dinyatakan menang atau beruntung. Allah katakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin atau sungguh menang orang-orang mukmin itu. Jadi kalau Buya Hamka mengartikan sungguh menang orang-orang yang beriman. Dalam tafsirnya diartikan sesungguhnya menanglah orang-orang yang beriman. Umumnya kita mendengar dengan arti sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Memang kalau kita dengarkan azan itu hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Al-falah diartikan dengan kemenangan atau menang. Di sini juga menggunakan kata al-falah. Jadi sama, beruntung atau menang sama saja. Seperti apa yang dikatakan oleh Buya Hamka bahwa orang beriman yang dikatakan di sini itu adalah orang-orang yang menang. Kenapa dikatakan menang? Karena biasanya orang yang menang itu adalah orang yang sebelumnya itu melakukan pertempuran ya dengan musuhnya. Sehingga kalau dia bisa mengatasi musuhnya, maka dia dikatakan orang-orang yang menang ya, setelah berperang dengan musuhnya. Kemudian siapa yang dikatakan orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung di dalam surat Al-Mu'minun pada awal-awal ayatnya ini, awal-awal suratnya ini. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi lagi-lagi kita itu dinasihati oleh Allah tentang sholat kita. Ya. Di awal Al-Quran Suratul Baqarah, di mana dikatakan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat, maka di surah Al-Mu'minun ini orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Jadi kita tidak bosan-bosan untuk mengingat, memahami tentang sholat ini, karena sholat ini adalah amalan yang pertama yang diperhitungkan oleh Allah nanti di yaumul akhir, yaumul qiyamah. Kita harus betul-betul memperhatikan sholat kita. Dan orang-orang yang menang dalam hal ini, dalam ayat ini, dalam surat ini, dikatakan adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Orang-orang yang
tidak hanya sekedar sholat, tetapi dia menyadari bahwa dia sedang sholat. Tidak sedikit dari kita itu ketika kita sholat, ingatan kita kemana-mana. Ya. Itu adalah godaan setan yang harus kita perangi. Ketika kita berdiri tidak sholat, kita sadar, ya, tetapi ketika kita sedang sholat, biasanya muncul ingatan kemana-mana. Biasanya yang sedang menanggung pekerjaan atau sedang ada yang dipikirkan, ya, tidak menyangkal kita bahwa kadang-kadang ketika kita mencari barang itu dicari nggak ketemu, tetapi kok ketika sholat muncul ingatan itu. Oh, ternyata kayaknya tadi saya taruh barang itu di meja. Itu sering ingatan seperti itu muncul ketika sedang sholat. Nah, itu adalah salah satu di antara godaan yang muncul ketika kita sholat, dan jangan dibiarkan berlarut ketika kita ingat pada saat sholat. Jadi kita kembali ke ingatan kita, kesadaran kita bahwa kita ini sedang sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk dapat menghindari, meminimalisir, ya, kemungkinan seperti itu, maka sering ayat katakan ketika kita sedang sholat, hendaknya kita memahami apa yang sedang kita baca, ya. Dan kita memusatkan perhatian kita di tempat sujud kita. Kadang-kadang kita itu tergoda dengan melirik, melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, gitu ya. Kalau penglihatan kita menerawang seperti itu, biasanya gampang tergoda. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan kalau kita sedang sholat, hendaklah kita menghadap ke tempat sujud kita. Dan kita harus berusaha sekhusyuk mungkin dengan cara memahami bacaannya, kemudian gerakannya supaya tumakninah. Untuk itu, ketika kita mau sholat, semua pekerjaan yang sedang kita kerjakan, sementara kita anggap selesai dulu. Jadi kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, maka anggap selesai dulu, kita lupakan dulu. Kalau lagi sedang kepingin makan karena lapar, Rasulullah mengajarkan makan dulu. Kalau sedang mengantuk keras, tidur dulu. Oleh karena itu, kalau kita ingin pas pada saat mulai waktunya sholat tiba, kita bisa melaksanakan, maka jauh sebelum itu harus kita persiapkan. Itulah beberapa penjelasan mengenai sholat yang khusyuk, yang dituntunkan dan dituntut kepada kita untuk kita laksanakan. Kemudian agar sholat khusyuk itu juga kita menyadari bahwa kita ini kepingin menghadap Allah, menyampaikan keluhan-keluhan kita, ya, kebingungan-kebingungan kita yang kita hadapi dalam hidup ini. Ya. Mungkin kita sedang sumpek ingin mendapatkan rezeki, maka kita ketika sholat kita berharap kepada Allah,
Allah memberikan rezeki kepada kita. Ketika nanti selesai sholat dan berdoa kepada Allah. Ketika kita gelisah karena kita kok selalu meninggalkan perintah-perintahnya, maka sholat itu sebagai sarana untuk memohon ampun kepada Allah. Waktu-waktu sholat itu kita tunggu untuk menghadap berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya perasaan seperti itu baru bisa dirasakan ketika orang sudah tidak disibukkan oleh kegiatan dunia. Ya. Orang-orang yang pensiunan gitu, itu sudah bisa dan mudah menata diri. Tapi ketika masih muda, biasanya lagi sibuk-sibuknya itu, ya memang harus berusaha keras untuk khusyuk. Ya, kita itu kalau sedang dikejar pekerjaan itu kadang mengambil waktu sholat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita, tidak menikmati sholat kita. Padahal Rasulullah itu menyatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin, ya. Mi'rajnya orang-orang mukmin yaitu yang harus kita rasakan bahwa ketika sholat kita menghadap kepada Allah, Zat yang bisa menyelesaikan semua persoalan kita. Sehingga kalau kita bergantung kepada Zat yang Maha Besar itu, maka hati kita menjadi lebih tenang. Lebih tenang dalam menghadapi persoalan hidup kita. Ya, kita gelisah karena nasib anak-anak kita, adukan kepada Allah. Kita mohon perlindungan kepada Allah, nasib anak-anak kita. Kita gelisah tentang kesehatan kita, maka kita adukan kepada Allah. Ketika kita sholat itu tempat untuk mencurahkan kegelisahan kita, keinginan kita. Sehingga setelah selesai sholat sebetulnya harusnya hati kita menjadi lebih tenang. Oleh karena itu Rasulullah kalau mengingatkan kepada Bilal, ya Bilal, hibur kami dengan sholat. Jadi supaya adzan untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat itu bisa jadi hiburan kita yang menggembirakan, membahagiakan hati kita. Karena kita ingin bertemu, berdialog, menghadap dengan Zat yang Maha Besar. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, kata Bu Yamka, ayat ini adalah maksudnya ayat untuk membentengi diri, membentengi pribadi. Yaitu orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Jadi kita itu harus menyadari bahwa waktu kita untuk hidup itu terbatas. Sering ayah katakan, ingatkan bahwa waktu kita terbatas, Allah sudah mengatur waktu kita, cuman kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita harus mempersiapkan diri setiap saat. Karena harus mempersiapkan diri setiap saat, maka kita juga harus memperhatikan apa yang kita lakukan sehari-hari. Oleh karena itu dikatakan orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung adalah
orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang tidak berguna buat dia bagi kehidupannya nanti di akhirat. Mungkin di dunia masih tampak berguna. Contoh yang ekstrim umpamanya kalau kita begadang. Ya. Kadang nggak ada yang dikerjakan, cuma ngelamun, ya, cuma main HP, main apalah, main catur mungkin, yang waktu kita habis. Tapi kalau kita perhatikan, apa yang kita perbuat itu nggak ada manfaatnya buat kehidupan kita di akhirat. Itu adalah amal atau perbuatan yang sebetulnya sia-sia buat kita. Nah, orang-orang yang beriman sangat peka terhadap hal seperti itu. Mungkin sebentar atau sesekali kita bisa menghibur diri dengan cara seperti itu, tetapi itu jangan dijadikan kebiasaan. Karena orang-orang yang beriman yang dikatakan menang, beruntung itu adalah orang-orang yang menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia seperti itu. Kemudian selanjutnya walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Orang-orang yang sudah mampu mengendalikan dirinya sehingga terhadap hartanya dia mampu mengeluarkan kewajibannya, yaitu berupa zakat. Kalau tidak zakat, karena zakat itu berkaitan dengan jumlahnya dan waktunya, maka kita keluarkan sedekahnya, sedekahnya sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang berikutnya walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ini tentang nafsu, tentang nafsu kita sebagai manusia, ya. Jadi orang-orang yang beriman itu orang yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina, ya. Insya Allah mudah-mudahan karena kita semua sudah berumah tangga, maka kita bisa menjaga diri dari perbuatan zina. Karena zina itu hukumannya sangat berat. Ya. Balasan hukumannya itu sangat berat, sementara kesenangannya cuma sedikit. Tapi itu godaannya sangat besar. Sebagai upaya agar kita bisa terhindar, maka di sini saya bisa sampaikan sebuah kisah pada zaman Nabi. Ya. Pada zaman Nabi itu ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Ya, orang yang hamil di luar nikah itu kan berarti dia telah berbuat zina. Dia datang kepada Nabi mengakui kesalahannya. Ini bagusnya orang itu, ya, sangat berbeda dengan orang-orang saat ini. Orang perempuan itu datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya sudah melakukan kesalahan hingga hamil. Tolong saya dihukum.
Dia menyerahkan diri untuk dihukum. Orang yang berzina itu dihukum razam kalau dia sudah berumah tangga. Kemudian Nabi karena melihat dia lagi hamil dikatakan, ya sudahlah, tunggu dulu sampai nanti anaknya lahir. Ini diantara keluasan dari hukuman yang dilaksanakan dalam Islam itu tidak serta-merta orang itu langsung dihukum, tetapi Nabi katakan, yalah, tunggu nanti kalau anaknya lahir. Setelah anaknya lahir, orang itu datang lagi kepada Nabi. Wahai Nabi, anak saya sudah lahir. Oleh karena itu, saya sekarang minta dihukum. Laksanakan hukuman itu Nabi kepada saya. Oleh Nabi, tidak langsung dihukum lagi, tapi dikatakan, susui dulu anakmu itu. Anaknya disuruh menyusui sampai 2 tahunan gitu kah? Kalau kewajiban di dalam Islam itu kan menyusui anak sampai 2 tahun. Setelah anaknya menyusui, disape, sudah besar, anak orang itu datang lagi kepada Nabi, wahai Nabi, anak saya sudah saya susui, sudah saya sape, maka laksanakan hukuman itu. Baru oleh Nabi, orang itu dilaksanakan hukumannya berupa rajam. Rajam itu badannya ditanam setengah badan, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Coba bayangkan betapa sakitnya hukuman berzina itu. Utamanya bagi orang-orang yang sudah berumah tangga, yaitu hukumannya rajam. Orang itu ingin dilaksanakan hukumannya di dunianya dengan harapan nanti di akhirat dia sudah tidak dihukum. Itu bagusnya orang itu. Jadi dia dengan ikhlas menyerahkan diri untuk dihukum. Yang perlu diingat bahwa hukum rajam itu berat sekali, ya, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita terhindar, ya, dari perbuatan zina itu karena hukumannya sangat berat. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun itu dilanjutkan, walladzina hum li amanatihim wa akhdihim ra'un, yaitu orang-orang yang menunaikan amanat dan janjinya. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang itu orang-orang yang diberi amanat, itu dia memegang amanatnya. Kalau berjanji, dia tepati. Oleh karena itu, anak-anakku semua, kalau kita sedang diamanati orang, diamanati perusahaan, maka kita harus laksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanat itu dengan sebaik-baiknya, supaya kita termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Saat ini betapa banyak kita dengar, kita lihat orang-orang yang diberi jabatan sudah mengingkari amanatnya, ya, dan itu sudah menjadi kebiasaan umum yang dianggap biasa, ya. Pejabat-pejabat kita itu berebutan jabatan bukan untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi malah memperkaya dirinya sendiri. Inilah pemandangan yang sudah sering kita lihat saat ini. Oleh karena itu kita jangan
ikut-ikutannya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari perbuatan seperti itu. Kemudian ayat berikutnya walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memelihara sholatnya. Anakku sekalian, pesan ayah sekali lagi, ayah tidak ingin berharap apa-apa dari kamu, tapi hanya ingin berharap supaya kamu bisa menjaga sholatnya, memelihara sholatnya. Orang-orang yang memelihara sholatnya itu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat pada waktunya. Jadi orang-orang yang bisa dikatakan memelihara sholat itu ada dua. Maksudnya yaitu orang yang sholat pada waktunya atau orang yang sholat di awal waktu. Kalau yang melaksanakan sholat pada waktunya itu artinya selama sholat itu ada pada waktunya, maka dia masih termasuk orang-orang yang memelihara sholat. Jadi umpamanya sholat subuh itu waktunya mulai terbit fajar shidik sampai terbit matahari. Selama dia kerjakan di waktu itu tidak sampai terbit matahari, masih sebelum terbitnya matahari, maka orang-orang itu masih dianggap melaksanakan sholat. Tetapi yang lebih utama lagi adalah orang-orang yang memelihara sholatnya itu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat di awal waktu. Bukan saja pada waktunya, tapi dia berusaha untuk sholat di awal waktu. Karena orang yang melaksanakan sholat di awal waktu itu bukan saja lebih utama, tapi dia akan terhindar dari gangguan-gangguan selanjutnya. Kalau dia sudah lepas di awal waktu, maka biasanya ada saja gangguannya. Yang ini, yang itu, yang mau melaksanakan ini dan itu, sehingga sampai dia sholat di akhir waktunya. Atau lebih parah lagi kalau sudah lewat. Yang itu harusnya kita hindari. Jadi kita harus memelihara sholat kita. Itulah orang-orang yang dikatakan di dalam Al-Quran, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Orang-orang yang melaksanakan hal-hal yang membuat kita dikatakan menang tadi adalah orang-orang yang berhak mewarisi surga Firdaus. Surga Firdaus, surga yang tertinggi, yang kekal kita di dalamnya. Jadi orang-orang yang menang adalah orang-orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, sehingga dia bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, tuntunan Allah seperti dikatakan dalam surah Al-Mu'minun tadi, sehingga dia dikatakan orang menang. Orang yang menang biasanya pada akhirnya diberi hadiah. Hadiahnya berupa surga Firdaus. Nah, itulah anak-anakku beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama, orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kita belajar untuk itu. Kemudian orang yang menghindarkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Orang-orang yang bisa menunaikan
zakat, menunaikan kewajibannya, menunaikan kewajiban sosialnya. Jangan memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Orang yang mengeluarkan zakat itu kan orang yang berpikir untuk kepentingan orang lain juga. Dalam harta kita yang berlebih, ada haknya orang lain. Itulah yang harus kita tunaikan. Kemudian orang-orang yang menjaga kemaluannya, orang-orang yang menjaga dari perbuatan zina. Kemudian orang-orang yang memelihara sholatnya, menunaikan amanat dan janjinya. Itulah beberapa hal yang membuat kita dikatakan orang yang beruntung, orang yang menang. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan, ilmu, dan kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang dituntutkan untuk oleh kita. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yakin Nabi yang telah menyampaikan nasihat tentang orang yang menang dan beruntung. Demikian rangkaian kegiatan kajian pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.